يا أهل بيت النبي يا أهل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan setelah pada dialog yang pertama kita membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kami akan bertanya tentang aliran-aliran yang membahas tentang ilmu ketuhanan atau yang lebih dikenal di sebagian kalangan sebagai ilmu kalam, atau pada masyarakat yang lebih modern dikenal sebagai ilmu teologi. Yang berkembang banyak aliran dalam ilmu teologi dalam Islam, yaitu salah satunya adalah Asy'ariyah yang dipelopori oleh tokohnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Pertanyaan kami, apakah Asy'ariyah ini dalam pandangan Islam termasuk bagian dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi kami mohon penjelasan rinci meskipun singkat tapi jelas dan padat dari Syekhona Syekh Lukman Haris bin Abdirrahman selaku Mursyid Thariqah Satoriyah Al-Qusyasyiyah wilayah Madura sekaligus pembina Majelis Zikir wal Irsyad Bumi Sholawat. Atas jawabannya sebelumnya kami ucapkan syukran katsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Mengenai pertanyaan daripada saudara Didi Nur Hadi tentang apakah Asy'ariyah itu masuk bagian kategori faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Faqih merujuk suatu kitab yang disusun oleh Al-Imam Syekh Zubaidi Al-Murtada, Syarah Ihya Ulumuddin, kurang lebih 20 jilid. Di jilid yang pertama di halaman 8 beliau menulis dalam tulisannya, idza utrikah bi ahli sunnati wal jamaah fal murad bihi asy'ariyatu wal maturidiyah. Idza utrikah, apabila dimutlakkan tentang apakah ahlu sunnah wal jamaah, fal murad bihi asy'ariyatu wal maturidiyatu, maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah menurut Imam pengarang kitab Sahadatil Muttaqin, Ittihafus Sahadatil Muttaqin, adalah faham Asy'ariyah dan faham Maturidiyah. Yang pertama adalah faham Al-Asy'ari yang dibangun oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah Maturidiyah yang dibangun oleh Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Imam Asy'ari lahir sekitar tahun 360 Hijriah dan
6 tahun kemudian lahirlah Imam Abi Mansur Al-Maturidi radhiyallahu ta'ala anhu. Mengenai ciri-ciri tentang bagaimana golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu ba'di ikhtilafan katsirah." Akan muncul setelah aku meninggal, sabda Rasulullah, ikhtilafan katsirah, muncul perbedaan-perbedaan yang banyak. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian umatku, aku pesankan agar kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidina min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah rasyidin setelah aku. Tamassaku biha, kalian harus berpegang teguh biha, dengan itu, dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Adu bin nawajib, gigitlah kalian dengan geraham sekuat-kuatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW memprediksi setelah beliau wafat akan banyak perpecahan di tubuh umat Islam, sehingga Rasulullah mewanti-wanti agar umat Islam mengikuti apa sunnah baginda Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan khalifir rasyidina setelah baginda Rasulullah khalifir rasyidin. Tentu penjelasan syarah daripada hadis ini tentunya panjang lebar, akan tetapi Al-Fakir tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Dan apa tanda yang jelas di hadis bahwa itu faham di luar lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Secara gamblang Rasulullah SAW dan sunat dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin majusun, setiap umatku itu ada majusinya, setiap umat ada majusinya. Wa majusu hadhil ummah alladziina yaquluna la qadrah. Adapun kaum majusinya, ini umat, adalah sekelompok orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Sekelompok orang-orang yang menyatakan tidak ada takdir. Idza matu minhum fala tashhadu janazatuhu. Apabila di antara mereka ada yang mati, maka kalian jangan menghadiri upacara pemakam jenazahnya. Wa idza marada minhum fala ta'udu. Dan apabila di antara mereka ada yang sakit, jangan kalian menjenguknya. Fa idza laqaituhum faqtuluhum. Apabila kalian bertemu dengan mereka, lawanlah mereka. Haqqunallahu ayyulhaqum bid-dajjal. Hak kepada Allah mempertemukan mereka dengan nanti di akhir zaman dengan Dajjal. Jadi suatu faham, ini riwayat Imam Sunan Abi Daud, suatu faham yang menyatakan tidak ada takdir atau tidak percaya tentang qadar dan tak qadar. Misalkan misalkan Mu'tazilah yang dibangun oleh Wasil bin Atta, ini mengatakan tidak ada takdir. Jadi apa perbuatan manusia, apa kejadian yang dialami manusia, itu perbuatan manusia, tidak ada sangkut pautnya dengan qada dan qadar, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ini suatu pemikiran dan pemahaman yang keliru. Berarti ajaran ini secara hadis, secara gamblang sudah disebut di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena menyalahi sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, menyalahi rukun iman. Di dalam riwayat Tirmizi, baginda Rasulullah SAW bersabda, fi umat sinfani, ada dua golongan, fil islami falaisa lahu nasib, di dalam Islam mereka tidak memperoleh bagian. Ini jelas, al-qadariyatu
yaitu faham Qadariyah wal Murji'atu dan faham Murji'ah. Faham Qadariyah itu dibangun oleh teman akrabnya Wasil bin Atta, namanya Ma'bad al-Juhanni. Ma'bad al-Juhanni. Jadi Ma'bad al-Juhanni adalah teman akrabnya Wasil bin Atta. Dia membangun faham Qadariyah. Sama dengan Mu'tazilah juga pun tidak mempercayai tentang adanya takdir, tentang adanya qada wal qadar. Ini jelas sudah disebut secara gamblang, secara sore, secara jelas dalam hadis. Falaisa lil Islam falahu nasib, maka tidak dalam tidak memperoleh bagian daripada Islam. Yang kedua ada al-Murji'ah. Faham Murji'ah, yaitu faham yang mengatakan bahwa misalkan segala sesuatu apa yang terjadi memang daripada Allah, tetapi untuk penegakan hukum, dikatakan Murji'ah, dia mengatakan bahwa terserah Allah nanti di akhirat. Jadi di dunia asalkan beriman, meskipun melakukan dosa-dosa besar, ini kadang-kadang yang ekstrim Murji'ah mengatakan tidak apa-apa asalkan beriman. Urusan siksanya urusan nanti di akhirat. Ini namanya faham Murji'ah. Ini kebalikan daripada Qadariyah, Murji'ah. Jadi selalu dia mengatakan bahwa penerapan tentang Islam, penerapan tentang hukum Islam, meskipun tidak diterapkan tidak apa-apa, asal masalah dosa dan pahala itu urusan nanti. Ini faham Murji'ah. Jadi ini sudah menyalahi, juga pun menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian di dalam Sunan Abi Daud juga pun, di dalam Sunan Baihaqi juga pun, di dalam Musnad Al-Ahmad Imam Ahmad bin Hanbali ada hadis. Hadisnya ridasnya begini: saya khruju fi akhir zaman aqwamun, akan muncul di akhir zaman suatu kelompok, suatu kaum, ahdatsu asnanin, sekelompok-kelompok para pemuda, sufau ahlam, yang sempit pemikiran, salah pemikiran, sehingga sekelompok pemuda tersebut temperatur di dalam pemikirannya, sehingga sedikit-sedikit menuduh umat Islam yang lain syirik, sedikit-sedikit menuduh umat Islam yang lain adalah dolalah dan sesat, sedikit-sedikit menuduh umat Islam yang lain adalah bid'atun qabihah. Bahkan yang ekstrim tidak tanggung-tanggung mentakfirkan atau menganggap umat Islam yang lain adalah kafir atau kufur. Bahkan makna daripada sufal ahlam, temperatur dalam pemikiran, temperatur dalam mengendalikan muslim, bahkan dia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dengan orang yang berbeda paham dengannya. Ini disabdakan oleh Rasulullah, yamurrukuna imanuhum kama yamurrukuna sa'ma ala rabiyah. Kalimat sebelumnya, la tujawizu imanuhum ala hanajirhim, imannya hanya sebatas tenggorokan, tidak melewati, tidak sampai kepada hati. Imannya hanya sebatas tenggorokan, tapi tidak sampai kepada qalbu, tidak sampai kepada hati. Ini ciri-cirinya. Hum yakuna biqaulil khairil bariyah, mereka sering mengutarakan firman-firman Allah. Mereka sering sedikit-sedikit slogannya, maaf, kembali kepada kitabullah. Bahkan mereka juga pun memiliki, bahkan kalau di zaman modern, suatu lembaga-lembaga tahfidzul Quran. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang yaquluna min kulli khairil bariyah. Mereka berkata seperti perkataan khairul bariyah baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Tidak ada tandanya. Tetapi yamurukuna imanuhum kama yamurukuna sahma ala rabiyah.
tetapi keluar imannya dari dadanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Loh, kenapa kok begitu? Satu, mereka yang disabdakan Rasulullah yaitu adalah sufal ahlam, sempit pemikiran, sehingga memahami hadis, kadang-kadang memahami Quran, ayat di Al-Quran sepotong-potong, dan dia menganggap benar apa pendapatnya menurut kacamatanya sendiri, sehingga tidak segan-segan untuk menumpahkan darah orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Ini terjadi, dan ini terjadi pada Hijriah. Misalkan adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah misalkan adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah siang malam orang yang membaca Al-Quran, bahkan mereka banyak hafal Quran. Ini kelompok Khawarij. Bahkan siang malam dia dalam keadaan sholat, bahkan di malam hari sepertiga malam dia tidak lepas dari sholat tahajud, bahkan dia tidak pulang dari masjid. Ini kelompok Khawarij. Bahkan jidat mereka adalah hitam-hitam. Oleh karena itu kami tetap himbau kepada jemaah, tetap kita kalau jidat meskipun kita sholat jangan dihitamkan. Nah, ini kalau Khawarij itu jidatnya hitam-hitam. Akan tetapi mereka sempit pemikiran, salah paham, sehingga orang lain yang tidak sepaham dengan mereka halalkan darahnya. Dan sehingga kelompok Khawarij ini berani dengan pemahaman yang sempit mengeksekusi atau membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Yang membunuh Imam Ali karramallahu wajhah itu Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij yang selalu siang hari siang malam tidak meninggalkan bacaan Al-Quran, dan mereka selalu sholat tahajud, dan mereka selalu di depan di shaf masjid terdepan. Tetapi dia oleh Allah Ta'ala tetap salah dan neraka. Kenapa? Karena mereka berfaham Khawarij, sehingga menuduh yang selain daripada pahamnya, sehingga halal darahnya, sehingga mereka membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Dan tentunya faham Khawarij mungkin berganti nama di akhir zaman dengan nama-nama yang lain, tetapi kita harus hati-hati. Lah, tanda daripada mereka, kenapa iman keimanan mereka hanya sebatas kekerongkongan, tidak sampai kepada lubuk hati? Karena tanda di antara mereka sangat benci dengan ilmu tasawuf, sangat anti ilmu tasawuf, bahkan mengkafirkan orang-orang ahli sufi, bahkan yang modern, memusyrikkan, mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengkafirkan, memusyrikkan dan mentolalahkan, membid'atkan Imam Ghazali dan panutan-panutan kita. Ini yang modern, Khawarij modern. Dan Al-Fakir tidak akan menyebut nama ormas atau nama kelompoknya. Cuma tandanya ada di hadis. Ini hadis yang disebut yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut sabda Rasulullah diriwayatkan dalam Imam Abu Sunan Abi Daud. Fa idza laqituhum faqtuluhum. Maka jika kalian bertemu dengan mereka, lawanlah mereka dengan pemikiran kalian. Jadi kita sebenarnya oleh Rasulullah, kita bukan diam, tapi harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita harus melawan dengan hujah-hujah kita. Apabila kita dikatakan kelompok Thariqah adalah kelompok sesat, kelompok yang bid'ah atau kelompok yang syirik, kita harus lawan dengan hujah. Fa idza laqituhum faqtuluhum. Sabda Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan mereka, lawanlah pemikiran mereka, lawanlah otak-otak mereka, karena mereka tetap tanda yang ketiga yang disebut dalam hadis ini adalah hum yaquluna min qaulin khairil bariyah. Mereka gemar mengungkapkan, misalkan gemar melakukan, misalkan memang betul, memang baik kajian-kajian tafsir, kajian Al-Quran, cuman tidak sebagaimana tafsir atau mengaji makna Al-Quran sebagaimana salafus soleh ini. Itu diantara ciri-ciri mereka-mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sawadul A'zam. Oleh karena itu kalau dipertanyakan bagaimana tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah,
Itu menurut dalam kitab itu Sadatul Muttaqin, itu bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kesalahan fatal, ada seorang pimpinan ormas yang menyusun sanad atau silsilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi disambungkan, misalkan Wasil bin Atha disambungkan pada Muhammad bin Hanafiyah, padahal Wasil bin Atha adalah bekas dan mantan murid Hasan al-Basri. Juga pun disambungkan dengan Ma'bad al-Juhani, dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, dengan tokoh-tokoh Mujassimah, ada. Jadi nanti kapan-kapan Al-Fakir akan membahas dan menceritakan bagaimana sejarah hidup tentang Imam Abu Hasan Asy'ari dan bagaimana sejarah hidup tentang Imam Syu'aib Maturidi, yang tak mungkin dibahas di malam ini karena ini adalah pembahasan yang agak panjang. Tapi dalam pembahasan kali ini Al-Fakir memberikan gambaran yang gamblang bagaimana ciri-ciri di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pahami. Tapi kalau Qadariyah dan Murji'ah sudah jelas, sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada dua golongan yang di dalam Islam tidak boleh bagian, yaitu Qadariyah dan Murji'ah. Adapun faham-faham yang tidak percaya tentang takdir, nah ini sabda Rasulullah itu dikatakan sebagai majusi hadil ummah, yaitu majusnya ini umat. Dan semoga pemaparan ini memberikan pemahaman yang terang terhadap seluruh jamaah dan pemirsa Zawiyah Bumi Sholawat, dan memberikan suatu akidah kita, akidah yang lurus sesuai dengan akidah baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan akidah para sahabat. Dan itulah akidah baginda Nabi Muhammad SAW dan akidah para sahabat yang dimutlakkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah atau kekurangannya Al-Fakir mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran min Allah taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dar wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنة